NKRI harga mati coba. NKRI harga mati. NKRI negara kita harus dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Ini lur, kita masih bersambung ini dengan Mas Ibnu. Iya, ini saya ingin mengorek lebih jauh lagi. Ini Ibnu bisa jujur kan? Bisa. Iya, ini bukan jujur kacang hijau, tetapi apa yang saya tanyakan jawablah dengan apa adanya. Iya, Gini. Ini saya kan kemarin belum tanya soal setelah intens dengan baca buku dan nonton di YouTube itu atau lewat HP. Nah, ketika memutuskan untuk datang ke Polres Banyumas dengan membawa senjata tajam dimasukkan ke tas itu mulainya gimana? Mulainya? Iya. Saya berpikiran bahwa saya harus melakukan penyerangan. Ini nggak ada penyerangan di situ. Di daerah itu. Harus ada ya, penyerangan ya, terhadap untuk mengatakan bahwa negara ini itu memang ada yang nggak suka banyak. Supaya banyak kelompok-kelompok atau masyarakat yang menganggap bahwa negara ini memang tidak disukai. Iya. Nah, contohnya iya. dengan berani, gagah berani. Ini loh contoh saya nggak suka dengan negara. Iya. Gitu. Oh begitu. Terus setelah itu ngepit apa motoran? Ngepit apa ya Pak? Motoran. Pakai motor, lus maring Polres. Iya. Di situ terus gimana? Di situ terus saya muter, saya lihat itu tembok ya kayaknya mendebarkan sekali. Jadi saya putar lagi, muter sampai akhirnya saya berani masuk gitu. Iya. Masuk terus anak polisi lagi janggleng apa itu? Lagi telepon. Oh, lagi telepon. Terus tabrak wes kamburi. Iya. Terus Terus saya ambil parang. Mau bacok dengan apa yang terjadi. Ya, berarti setelah peristiwa itu kemudian akhirnya ditangani oleh kepolisian, kemudian dikepung ya oleh polisi itu. Ya, intinya diambil, dimasukkan interogasi. Oke. Nah, selama interogasi pertama ini pas pasca melakukan pembacokan itu, nang pikiranmu wis mulai kerasa salah apa urungnya? Ya, cepat sekali ya kerasa itu. Ada salah, ada tidak, ada apa, kita lanjutkan saja. Iya, ada. Tapi kebanyakan itu tujuannya adalah saya lebih baik lanjutkan saja, nanti kita di penjara akan ditemukan dengan ikhwan yang lain biar kita lebih paham lagi. Oh iya. Terus akhirnya proses hukum berlanjut, akhirnya diputuskan vonis berapa tahun? Vonis 6 tahun. 6 tahun 6 bulan. Terus pertama kali di mana? Ditempatkan di mana? Di penjara mana? Dengan vonis 6 tahun itu? Sebagai napi di Jaksel sama di Pasir Putih sama akhirnya ke Sentul. Awalnya berarti di Jakarta Selatan, setelah itu dipindah ke Nusa Kambangan, setelah dari Nusa Kambangan ke Sentul. Nah, ketika awal penggerbekan interogasi masih ada perang batin ini antara terus nobain atau yang kurasa salah? Enggak, kalau sudah penahanan itu sudah kita jalani, ini benar. Oh gitu ya. Artinya mulai ada kesadaran ya. Iya. Terutama di mana itu? Di Jaksel apa di Pasir Putih, Nusa Kambangan atau di Sentul? Merasa bahwa nyung salah kayak. Itu di mana? Di Pasir Putih. Di Pasir Putih ya. Iya. Itu apa itu yang faktor apa yang menjadikan Mas Ibnu itu merasa bersalah? Apa karena ada petugas yang menyampaikan penjelasan atau apa? Karena di Pasir Putih itu terbilang penjara yang paling bagus untuk teroris. Jadi kondisinya itu paling tenang walaupun ya masih kelaparan ya. Iya. Masih kelaparan. Tapi paling tenang lah ibaratnya kita. Jadi punya pemikiran pertanyaan-pertanyaan yang dulunya muncul, yang kecil-kecil dipertanyakan keluar di situ ya. Itu
kenapa kita melakukan pengepungan atau melakukan penyerangan-penyerangan, tidak melakukan perkumpulan untuk membuat negara. Ya, Kita ya. seolah berpecah belah dan seolah-olah pergerakan ini nggak ada tujuan yang pasti untuk menegakkan hukum, tapi untuk cuma bikin rusuh. Iya, 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 iya. Oh, berarti justru pencerahannya ada di Nusa Kambangan itu ya. Iya. Terus setelah itu terakhir ke Sentul. Tentu. Oke, nu terakhir ini sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kira-kira supaya jangan seperti Mas Ibnu itu. Kira-kira solusinya apa ini? Solusinya adalah kita harus berpikir itu secara lebih radikal lagi, tapi tidak melakukannya. Maksudnya lebih radikal lagi adalah lebih semangat untuk belajar. Apa sumber kita itu sudah pasti harus yang dilakukan seperti ini atau seperti yang lainnya. Oh, jadi semangat belajar, semangat membaca, semangat mencari ilmu tetap harus semangat. Iya. Tetapi harus hati-hati. Hati untuk melakukannya, apakah itu lebih mengorbankan keimanan atau mendukung keimanan. Kalau yang hasilnya itu selama ini nggak ada penegakan wilayah. Ya, ya, ya. Berarti intinya cari guru yang dianggap benar itu ya. Iya. Supaya langkahnya terukur, terarah gitu kan. Iya, terarah. Iya, iya, ya. Mudah-mudahan pasca pengalaman Mas Ibnu dari 3 tempat itu, Jakarta Selatan, Nusa Kambangan, kemudian di Solo itu sudah mendapatkan guru yang dicari gitu ya. Ya? Guru yang mampu membimbing Sudah? lagi sudah dapat. Belum. Oh, belum. Ya. Gimana ya? Belum. Belum ya. Berarti gurunya masih HP lagi. Ah, enggak. Oh, enggak juga. Ini Oke. kan alat baca. Oh, alat baca aja. Oke. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dalam proses ini Mas Ibnu akan menemukan guru sejati, guru pembimbing atau guru yang mampu mengarahkan, yang setidaknya semangat Mas Ibnu ini apapun bentuknya nanti adalah ada gurunya kan begitu. Buat sedulur-sedulur semua ini. Jadi cerita dari awal sampai sore hari ini kesimpulannya memang perjalanan Mas Ibnu ini termasuk yang harus berani menyimpulkan bahwa perjalanan Mas Ibnu dalam pencarian agama atau pemahaman agama ini adalah yang salah. Apa yang salah pada Ibnu? Yang pertama adalah mencari sumber agama. Dia sudah cerita sendiri, mengambil dari bacaan buku-buku yang di rumah, kemudian mendengar dan melihat apa yang ada di channel-channel YouTube maupun medsos yang sumbernya dari ISIS. Yang kemarin salah satu namanya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu kesalahan pertama. Harusnya kalau ingin berguru agama, itu gurunya harus wujud. Iya, Harus jelas ketemu, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan apapun bisa ditanyakan langsung. Coba kalau HP kayak gini nih. Iya. Hei, Nyong bingung, nggak bisa jawab kan? Kecuali kalau dengan mungkin video call. Pernah video call? Enggak. Nggak pernah juga. Nah, ini kesalahan. Yang kedua, Ya, alhamdulillah sih nggak pernah video call. Kalau video call saya ketangkap duluan. ya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa belajar agama harus dong. Semangat jihad pasti dong. Nah, tetapi mencari sumber ini ya, mencari guru. Guru itu kan orang yang kita anggap punya ilmu kan begitu. Nah, maka kemarin kami ketemu dengan teman-teman yang di Polres itu sedang diarahkan untuk ngaji terhadap kiai yang ada di pondok pesantren An-Nahl itu ya. Ya, tempatnya bersama Intel ya. Ya, bersama Intel. Mudah-mudahan itu menjadi jalan Mas Ibnu itu untuk menemukan kembali, mengoreksi kembali juga pemahaman-pemahaman yang kemarin sumbernya dari buku, dari YouTube, kemudian dibahas kembali lah dengan guru yang asli atau guru yang nyata kan begitu. Kira-kira begitu ya Mas Ibnu. Sampai sore ini atau hari ini masih mau ngaji? Masih ya? Iya. Oh iya, lupa Mas Ibnu. Jadi mungkin kan kayak kemarin Mas Ibnu tanya soal antara doktrin, antara pelajaran, apa ajaran, kemudian kenapa sih harus
tadi harus menggunakan guru yang pasti. Nah, analoginya begini no. Ini hanya soal ilmu nyata, ilmu yang katon, ilmu fisik lah ya. Yaitu misal soal teknis atau skill nyuntik. Bayangkan andekan Mas Ibnu kepengin nyuntik hanya berdasarkan melihat tutorial nyuntik sampai hafal betul, tiba-tiba kemudian Ibnu melihat tetangganya, "Nih tok suntik nyong wis pinter ge, wis apal cara nyuntik." Nah, dipastikan yang akan terjadi adalah dia akan sembuh dari hidupnya, maksudnya bisa mati kan, batal gitu. Nah, karena apa? Kalau soal persuntikan itu kan harus sekolah dulu itu. Sekolahnya aja mahal. Harus S1-nya kedokteran, belum soal pasca S1 kedokteran juga harus ada sekolah lagi yang khusus. Salah satunya adalah soal cara suntik kan gitu. Nah, apalagi Mas Ibnu ingin belajar ini bukan hanya ilmu fisik, ilmu yang kelihatan, tapi ilmu yang bersifat ruhani, ilmu yang bersifat pemahaman yang tidak kelihatan. Itu pastinya harus dengan guru, harus ada tahapan-tahapan yang jelas kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan analogi ilmu fisik atau ilmu singkaton saja harus dengan guru, apalagi ini pengetahuan ilmu-ilmu yang harus memakai proses pemikiran. Begitu Mas Ibnu, termasuk tadi ketemu dengan seorang dosen yang menjelaskan kepada Mas Ibnu tentang pentingnya memahami agama itu dimulai dari dasar-dasarnya dulu, tidak langsung kemudian ini Quran, ini hadis, padahal kita belum pernah ketemu langsung dengan Nabi kan begitu. Tetap ketemunya dengan ulama yang harus kita yakini ulama adalah penerusnya Nabi. Begitu. Ada tambahan Mas Ibnu buat teman-teman ini? Bagi saudara semuslim, muslim maksudnya dalam hal ini yang menjadi kemungkinan untuk masuk ke itu jaringan radikal. Masalahnya adalah kita itu belum melihat kondisi realitanya, apa yang harus diutamakan. Terkadang kita memilih yang lebih memacu adrenalin saja, itu kayak gitu. Ya. Jadi jangan kemudian cepat menyimpulkan atau cepat bertindak sebelum berpikir betul hanya karena ini sebuah tantangan, ini asik ini. Nah, sementara belum punya dasar yang kuat atau juga belum ada guru yang membimbing atau yang bertanggung jawab. Ini kan hanya berdasarkan asumsi sendiri, persepsi sendiri, kemudian dianggap sebagai sebuah proses jihad atau yang sangat menantang dan diyakini sebagai sesuatu yang hasilnya bagus gitu ya. Oke Lord, mudah-mudahan ini pelajaran penting sehingga tidak lagi ada ibnu-ibnu yang lain yang semangat ngaji tetapi tidak menemukan guru yang baik atau guru yang betul-betul memahami soal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI Bareng. NKRI harga mati, coba. NKRI harga mati. NKRI negara kita harus dibela.